Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahid Maulana Rafli dengan mata kuliah pengantar bisnis NIM 202100100773. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar bisnis di sesi 7. Di sini saya akan membahas tentang bisnis plan sesuai dengan apa yang tercantum pada video di YouTube. Langsung masuk ke materi. Bisnis plan pengertiannya adalah dokumen yang memuat tujuan bisnis, data proyeksi, dan rencana untuk mencapainya. Sebuah bisnis ada beberapa sajian, bisa dalam beberapa macam. Salah satunya adalah dokumen tertulis yang biasanya disajikan dalam Microsoft Word, juga dokumen presentasi yang biasanya disajikan dalam Microsoft PowerPoint, dan dokumentasi berbentuk animasi sederhana. Enggak, di zaman sekarang semua passion itu bisa dijadikan sebagai income atau pemasukan. Karena itu semua hal bisa menjadi bisnis dengan teknologi yang tepat. Sebagai contoh, kita memerlukan laptop atau personal computer. Ada 9 elemen dalam plan bisnis itu. Yang pertama adalah executive summary. Yang kedua ada company description. Yang ketiga ada service produk. Yang keempat ada market analysis. Yang kelima ada kompetitor dan benchmark. Dengan keenam ada marketing plan dan strategi. Yang ketujuh ada organization and management. Yang kedelapan ada pensil. Yang kesembilan terakhir ada closing dan konteks. Pada video kali ini saya hanya akan bahas 4 elemen pada bisnis. Pertama tadi program hal ada executive. Nah, executive summary ini adalah elemen yang paling banyak dilirik oleh investor. Dilihat dari pengertiannya, executive summary adalah sebagai pembuka sebuah bisnis yang memberikan gambaran umum, singkat, jelas dari sebuah bisnis. Untuk memulai sebuah executive summary bisa menggunakan konsep. Yang pertama adalah elevator pitch, yaitu adalah sesuatu atau dua paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik. Dalam paragraf ini, ayo kita bisa menjelaskan apa perusahaan atau bisnis kita, dan juga produk atau jasa dan manfaat untuk orang, dan keunikan bisnis di pasaran. Sebagai contoh dari perusahaan, misalkan kami menjual cupcake rendah gula yang menjaga asupan dan kesehatan anak. Praktis bisa juga sebagai bekal dibuat dengan handmade dan berbentuk dinosaurus yang menarik, yaitu sebagai contoh pada perusahaan. Contoh kedua ada semisal perusahaan, tagline-nya memberikan jasa siap menjembatani pengrajin kayu dengan konsumen dan sistem pesan custom melalui itu ada konsep dari executive summary sendiri yang pertama, dan konsep dari executive summary yang kedua ada mission statement, yaitu isinya adalah visi dan misi perusahaan atau sebuah bisnis. Jadi pada mission statement ini tujuan yang kita gapai adalah suatu bisnis atau perusahaan kita. Untuk yang ketiga, pada konsep executive summary ini ada business value atau panduan sikap, etika, dan attitude terhadap konsumen dan masyarakat. Itu pada tingkat pertama dari bisnis tentang executive summary. Dan pada yang kedua itu ada disebutkan ada company description. Nah, pada company description ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaan.
dan dipastikan value perusahaan atau bisnis itu cocok dengan diri sendiri untuk membuat investor yakin. Nah, pada poin ini sebaiknya kita tidak memberikan value yang berlebihan, karena itu bisa jadi membuat investor tidak yakin terhadap kita. Padahal kamu penuh description itu ada 4 poin. Yang pertama ada mission and value. Setelah tadi disebutkan pada elemen yang pertama, the executive summary. Pada elemen kedua, company description, ada juga mission and value. The language itu pengerjaannya meluruskan kembali bisa dengan cara berbeda atau kalimat yang tujuannya adalah untuk menjelaskan kembali value dan misi perusahaan atau bisnis yang dibangun. Ada perusahaan yang kita buat atau setiap pengertiannya, business value adalah nilai-nilai yang dijunjung dalam praktik bisnis sebagai panduan etika terhadap shareholder, stakeholder, ataupun konsumen. Nah, pada poin yang kedua di company description itu adalah location atau lokasi. Nah, sudah jelas lokasi ini pengertiannya adalah meliputi lokasi perusahaan atau bisnis itu sendiri, dan juga sebagai aksesnya dan juga untuk mobilisasinya dan lain-lain. Nah, pada poin yang ketiga di company description ada legal structure. Nah, legal structure ini mengenai legalisasi perusahaan, entah itu PT ataupun CP. Jika belum ada legalisasinya, bisa disebutkan rencana-rencana kedepannya untuk perusahaan. Pada poin keempat, company description ada achievement atau prestasi ataupun juga pencapaian. Nah, itu ada poin-poin apa saja yang terjadi sebelumnya atau pencapaian sebelumnya. Itu adalah elemen kedua. Simpulkan elemen kedua pada company description. Masuk ke elemen ketiga itu ada service and product. Nah, pada elemen ini service and product merupakan hati dan jiwa dari bisnis itu. Nah, cuma menjelaskan tentang produk atau jasa sebagai solusi yang ditawarkan pada pasar itu. Kenapa ada service and product? Kita dituntut untuk menjabarkan produk atau jasa yang dijual, dalam bentuk apa kita menawarkan produk, dan diinformasikan bentuk penjualnya lebih luas lagi. Dan juga menjelaskan 3 poin pada service and product innovation itu. Yang pertama ada problem to be solved. Pengertiannya adalah masalah yang akan kita selesaikan. Produk yang akan menyelesaikan masalah di suatu masyarakat. Nah, sudah sangat jelas. Jadi pada poin pertama di problem shot ini kita membuat suatu produk atau suatu jasa yang bisa mengatasi masalah-masalah pada konsumen. Pertama dan poin yang kedua itu poin pertama. Yang poin kedua adalah solusi episode. Ini fungsinya adalah untuk menjelaskan apa-apa saja yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut dan menjabarkan bahwa produk atau jasa bisa menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga ada value proposition. Ini adalah nilai unik pada produk yang mungkin eksklusif yang dimiliki oleh produk yang akan kita buat untuk menyelesaikan masalah-masalah konsumen. Ada poin value proposition ini, ayo kita bisa disebut semakin unik barang atau jasa, maka akan semakin bagus juga nilai produk atau jasa kita di mata konsumen. Nah, masuk ke elemen keempat yaitu market analysis of. Pengertiannya adalah bagian untuk menjelaskan lebih detail, lebih jelas soal target pasar, karena pada pengertiannya the market analysis itu adalah memberikan jabaran atau analisa target pasar industri, kompetisi di pasar serupa, dan konsumen bisnisnya. Karena sebuah market analysis yang baik itu bisa membantu beberapa hal, dan hanya mengurangi risiko sebagai dasar strategi market dan juga produk yang tepat. Siapa saja customer untuk produk atau jasa kita, seberapa banyak customer, seberapa besar mereka akan
beli, mana habitat mereka akan belanja, dan seberapa besar alokasi dana mereka untuk mengatasi masalah mereka. Nah, ini semua ada di bagian dari market analysis. Nanti bagian ini perlu riset yang sangat kuat. Teknologi berperan penting, sangat-sangat penting di bagian ini. Dan pada elemen market analysis itu ada beberapa istilah seperti contohnya market research. Pada marketplace ini dapat digunakan sebagai seperti analitik, daftar The Branch Journal of Ford and Harris Survey Monkey, dan lain-lain. Nah, pada market ini ada 4 poin. 4 poin yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah industry description. Pengertian industry description ini adalah penggambaran sebesar apa bidang pasar, jumlah pasar, dan pembeli atau customer, dan akan sebesar apa nantinya menurut proyeksi tentang disampaikan dengan data atau grafik. Bila perlu, pada industry description ini masuk ke poin kedua. Dari market research ada target audience buat suatu persona atau penggambaran detail tapi umum tentang pembeli atau target pembeli pun, karena dilihat dari pengertian personal itu adalah penggambaran karakter target audience atau konsumen secara umum berdasarkan data real. Nah, pada target audience ini sebisa mungkin memasukkan data geografis dan data lainnya seperti hobi, uang saku, pengeluaran bulanan, ataupun juga status dan lain-lainnya. Masuk ke poin ketiga, ada market research, itu ada competitive analysis. Di sini kita menjelaskan tentang siapa saja kompetitor yang akan menyaingi produk atau jasa yang ditawarkan. Apa tantangan ketika kita akan menghadapi atau memasuki pasar ini dan berhadapan dengan kompetitor. Gak jadi pada poin kompetitif analisis ini, yaitu menjelaskan tentang kompetitor kita dan kesiapan kita untuk memasuki dunia pasar tersebut. Pada poin yang ketiga, keempat, dan ini yang terakhir, ada projection atau penggambaran secara umum tentang beberapa dana yang akan digunakan oleh pasar atau industri per individunya untuk barang atau jasa yang serupa untuk menghitung proyeksi total 10. Usahakan pada projection ini diiringi dengan data biaya atau cost dan juga dilengkapi dengan harga-harganya. Jadi tidak mungkin itu saja yang saya dapat bahas. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada sesi ke-7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.